Halo guys, jadi kemarin gue nemu sebuah artikel yang bikin hati miris ya, yang mana ini ketika terjadi kecelakaan, supir truk itu ternyata lebih memilih melindas si korban sampai mati gitu dibanding dibiarin korbannya cacat. Dan pernah ada kejadian di Cina gitu, salah seorang pengemudi truk dia menabrak anak 5 tahun dan kemudian bahkan dia berbalik untuk mengulanginya lagi untuk memastikan kalau si korban beneran mati gitu. Jadi ketika ditangkap sama polisi dia mengaku kalau meninggal perusahaan dan dia cuman menanggung biaya pemakaman dan santunan. Kalau misalnya cacat luka itu harus menanggung yang lebih mahal gitu. Jadi lebih murah biaya ganti rugi meninggal kayaknya ya dibandingkan luka berat. Dan ya kayaknya ini udah hukum internasional buat para super truk ya, nggak apa hukum nggak tertulis gitu. Di Indonesia juga gue sering denger soalnya, termasuk di Indonesia ya kan ada supir juga yang katanya dia pernah nabrak orang, katanya orangnya nggak mati cuma terlempar. Untung jalanan lagi sepi, nggak ada yang nabrak dia dari belakang gitu. Tapi justru ketika si supir ini nelpon bosnya, justru bosnya malah minta si korban itu dimatiin aja sama si supir ini. Kan biadab sih kalau dipikir-pikir ya. Aduh, kenapa nggak mati aja kata bosnya. Kita jadi rugi kan. Jadi mereka merasa kalau kerugian material mereka itu lebih berharga dari nyawa manusia ya kan. Dan justru si supir truk ini justru takut dimarahin bos dibandingkan atau takut dipecat gitu dibandingkan peduli dengan nyawa manusia. Karena memang udah kayak sering banget didengar gitu di mana-mana cerita orang-orang, kadang obrolan bapak-bapak juga pasti ada aja kadang sesekali membahas hal ini ya kan. Kalau misalnya korban kecelakaan sama truk itu pastilah diutamain dimatiin sama mereka, apalagi yang besar-besar kayak Fuso tuh katanya. Dan ya kalau korban yang nggak meninggal apalagi luka berat, ini alasan mereka ya, itu harus sampai sembuh ditanggung sama perusahaan dan sopir. Jadi biayanya bisa sampai ratusan juta rupiah katanya. Tapi kalau meninggal paling cuman biaya pemakaman sama uang santunan gitu. Tapi cuman bisa dinego sama keluarganya katanya. Jadi ya memang dalam beberapa kasus mereka mikirin orang lain juga sih. Kadang apalagi kalau jalanan rame ya kan, itu mereka ngutamain casualty paling sedikit ya dibanding apa namanya, dibanding ngerem mendadak atau gimana gitu, karena bisa berdampak katanya ke driver di kiri kanan belakang. Jadinya mereka lebih ya biarlah yang di depan tuh yang ditabrak tuh jadi korban dulu, diseret gitu. Hah, terkadang problematik ya, bahkan ngebahas kayak gini pun nggak akan merubah apa-apa gitu. Cuman ya gue jujur aja gue punya dendam juga sama truk kayak gini, karena dulu abang sahabat gue ada yang meninggal juga ya kan karena ditabrak truk. Dan gue juga pernah beberapa kali hampir kena itu ditabrak sama truk ya. Bahkan kurang dari 2 minggu yang lalu itu kejadiannya waktu gue naik travel ke Payakumbuh ya kan. Itu untung aja supir travelnya banting setir ya, kalau nggak tabrak hadap-hadapan sama truk gitu. Situasinya kemarin memang truknya yang ngantuk kayaknya itu. Ya suasananya jam 2 jam 1 malam juga sih kemarin itu. Ya untung aja masih selamat ya kan. Tapi ya itulah dia. Ini juga beberapa tips untuk blind spotnya truk ya. Supaya kalian mau aman itu hindar-hindarilah yang titik merah itu. Dan ya kesimpulannya, kalau kita ditabrak sama truk itu kecil harapan bisa bertahan hidup ya, karena justru diseret sampai mati sama mereka. Kadang udah kayak pengetahuan hukum nggak tertulis di antara supir truk. Jadi ya sebagai peringatan juga buat kalian ya kan, jauh-jauhilah kalau misalnya di jalan gitu hadapan sama truk ya kan. Karena kalau kalian berharap bisa selamat kalau dekat-dekat mereka, wah susah sih. Serius, ngeri-ngeri sedap lah istilahnya, apalagi yang Fuso apa yang panjang-panjang tuh. Ya itulah dia. Intinya kita cukup tahu aja ya kan, di antara supir truk mereka punya hukum seperti itu dan sepertinya nggak akan bisa dirubah juga sih. Mau apapun yang kita bilang ya kan, mereka justru memang mengakui lebih takut ganti rugi banyak-banyak gitu. Mereka takut dimarahin bosnya, takut dipecat juga gitu. Jadi apa yang mau dikata, jaga diri aja lah kalau misalnya berkendara ya kan. Dan gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas. Tak ada manfaatnya, semoga bermanfaat dan ya sampai ketemu di video lainnya.